Salam damai, saudara-saudari. Kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Senin 11 Juli 2022, Gereja merayakan Pesta Santo Benedictus Abbas. Renungan kita dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang yang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh, ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 murid-Nya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Benedictus lahir pada tahun 480 di Sabino, Nursia. Sejak kecil, ia sangat mengasihi Yesus. Ia ingin agar ia memiliki hubungan yang erat dan intim dengan Yesus setiap saat. Karena itu, pada umur 14 tahun, Benedictus memutuskan untuk menjadi seorang pertapa, dan karena keinginannya untuk selalu berdua dengan Yesus, ia hidup bertapa di dalam gua selama 3 tahun. Dalam hidup pertapaan itu, ia mengalami begitu banyak godaan, begitu banyak pencobaan dari si iblis yang mencoba untuk menghancurkan kesetiaan Benedictus dalam hidup doanya. Berbagai macam cara dilakukan oleh si iblis untuk menggagalkan niat Benedictus dalam kehidupan doanya. Namun, karena kecintaan yang luar biasa kepada Yesus, Benedictus mampu mengalahkan kekuasaan si jahat itu. Ia tetap menjalin hidup doa yang baik. Dan hidup doa dan tapa yang baik yang ia lakukan itu membuahkan kehidupan rohani yang sungguh teramat baik bagi seorang Benedictus. Benedictus
diangkat menjadi santo pelindung Eropa oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1964. Selain itu, ia juga dikenal sebagai santo pelindung bagi mereka yang terkena racun, bagi mereka yang berjuang melawan kuasa kegelapan, dan juga bagi mereka peneliti gua-gua. Santo Benediktus mendirikan sebuah ordo yang disebut Ordo Santo Benediktus atau OSB. Ordo ini memusatkan struktur hidup mereka pada kebiasaan doa harian atau yang kita sebut ibadat harian, yang dikenal juga sebagai doa brevir, yang sampai saat ini diakui sebagai doa Gereja Katolik. Doa dan semangat tapa yang dijalankan Santo Benediktus bukan tanpa hambatan, namun ia tetap setia melakukannya. Ia tetap membimbing para biarawan yang bernaung di bawah ordonya, dan sampai saat ini ordo tersebut sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan di dalam karya-karya mereka. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang disabdakan oleh Yesus dalam Injil hari ini, saya katakan itu semua terwujudkan dalam diri seorang Santo Benediktus. Karena kecintaannya yang luar biasa kepada Yesus, ia memutuskan untuk meninggalkan keluarga, meninggalkan kenikmatan hidup dunia, dan memutuskan menjadi seorang rahib. Ia setia memikul salib dan mengikut Yesus. Maka ia tetap setia pada hidup doa tapanya, meskipun si iblis begitu kuat berusaha menggagalkan dia. Ia berani mempertaruhkan nyawanya menghadapi segala kuasa si jahat yang mencoba menghancurkan segala karyanya, menghancurkan segala kebajikan-kebajikan yang ia lakukan dalam hidupnya. Ia menyerahkan seluruh hidupnya pada penyelenggaraan ilahi. Dan saudara-saudari, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini, bahwa orang yang setia itu, orang yang memberi kebaikan itu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Sungguh, Santo Benediktus memperoleh upah itu. Ia mendapatkan kehidupan kekal bersama para kudus di surga. Dan sampai saat ini, ordo yang ia dirikan berjalan dengan baik. Karya-karya mereka sungguh menghidupi begitu banyak umat Katolik di seluruh dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita belajar untuk meneladani sikap hidup Santo Benediktus yang sungguh mencintai Yesus, yang sungguh setia memikul salib dan mengikuti Yesus. Marilah kita belajar untuk tetap setia membina hidup doa kita, hidup doa komunitas kita, hidup doa keluarga kita. Pasti sulit, karena si iblis dengan segala caranya akan berusaha untuk menghalangi bahkan menggagalkan kita. Namun berkat pertolongan rahmat Tuhan, kita pasti dimampukan. Amin.